Pemirsa AM, seorang santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, dilaporkan meninggal diduga saat mengikuti ekskul pencak silat. Diketahui korban AM meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Basar Kalianda, Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, pada Minggu 3 Maret 2024. AM merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ecep Marwan dan Epi Yulita, warga Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, saat ini kita telah terhubung bersama rekan Dominius Desmantri, wartawan Tribun Lampung yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Silakan laporan dari Anda, rekan Dominius Desmantri. Baik, rekan Justina dan juga Tribuners, MF, santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, meninggal dunia diduga saat mengikuti ekskul pencaksilat. MF sendiri meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bebazar Kalianda, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu 3 Maret 2024. MF merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Acep Marwan atau biasa dipanggil Ecep dan Epi Yulita, warga Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. MF merupakan santri kelas 1 di Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Ayah korban Ecep mengatakan korban atau anaknya merupakan atlet pencak silat dan mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat di pondok pesantrennya. Lalu saat sebelum meninggal, Ecep MF ikut latihan pencaksilat di pondok pesantrennya. Saat dikabari oleh pihak pondok pesantren bahwa anaknya meninggal dunia, saat itu Ecep mendapat telepon pada hari malam minggu, tepatnya pada minggu pagi sekitar pukul 1:30 pagi. Saat itu tidak ada penjelasan dari pihak pondok pesantren mengapa dia harus datang ke harus ke rumah sakit, dan ketika ia sampai di rumah sakit, ia mendapati anaknya sudah meninggal dunia di UGD Rumah Sakit Bebazar. Lalu Ecep mengatakan dirinya merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya tersebut. Lalu ia meminta kepada pihak rumah sakit untuk melakukan visum luar kepada jenazah anaknya dan juga melakukan autopsi kepada anaknya. Lalu ia juga menjelaskan ada beberapa kejanggalan di tubuh jenazah anaknya. Salah satunya ia mengatakan terdapat benjolan sebesar telur begitu di bagian kepala jenazah anaknya. Lalu ada beberapa luka seperti di bagian leher dan juga di bagian badan, dan ia merasa jumlah luka tersebut sekitar 6 sampai 7 luka begitu. Lalu Ecep juga menjelaskan sebelum terakhir kali ia bertemu dengan anaknya pada saat Jumat pagi, saat itu ia mengantarkan anaknya ke pondok pesantren tersebut. Nah, pada hari Kamisnya anaknya tersebut pulang ke rumah dan sempat berkomunikasi dengan dirinya dan sebelum diantarkan kembali ke pondok pesantren tempatnya. Lalu dari pihak kepolisian menjelaskan bahwasannya mereka sudah memeriksa 10 saksi, diantaranya 4 pelatih pencak silat korban dan juga 6 santri ataupun teman korban di pencak silat tersebut. Lalu menurut keterangan polisi juga bahwasanya memang ada semacam hukuman gitu kalau mereka membahasakannya adalah mahar yang diterima oleh korban. Jadi korban ini bersama 7 temannya itu sedang melakukan pelatihan atau persiapan untuk kenaikan sabuk di pencaksilat tersebut. Lalu malam itu sekitar pukul 8 malam ketujuh orang tersebut mendapat ataupun diduga mendapatkan tindakan kekerasan dari seniornya. Dan sampai saat ini pihak kepolisian masih mendalami keterangan dari saksi-saksi, dan juga kemarin saya sempat ke pondok pesantrennya, namun dari pihak pondok pesantren menutup diri untuk awak media
dapat meliput ke pondok pesantren tersebut. Begitu rekan Justina. Baik rekan Dominius Desmantri wartawan Tribun Lampung, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama orang tua korban MF, Acep Marwah dan Epi Yulita, serta Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin. Untuk kronologi saya tidak paham ya, karena malam itu saya dijemput dengan tiba-tiba malam Minggu, jam 1.36 saya naik ke mobil. 1.36 siang atau malam, Pak? Pagi. Oh, pagi. Pagi. Udah minggunya itu. Gitu, Sabtu malam Minggu, tapi udah minggunya. Udah ke minggunya. Ya, langsung ke rumah sakit. Nggak ada kabar. Cuma disuruh ke rumah sakit dari siapa itu, Pak? Anak santri dengan perintah ustadznya. Ustadz sudah menunggu di rumah sakit. Saat itu kita tidak dikasih tahu alasannya untuk ke rumah sakit apa gitu, Pak ya? Dia nggak ngasih tahu. Pokoknya intinya gini, dia ngebangun saya. Udah itu saya keluar, ternyata itu udah santri. Terus Pak, sekarang ditunggu Pak Ustadz di rumah sakit. Ada apa dengan anak saya? Nggak, Pak Ustadz nunggu aja di rumah sakit. Nah, dari pendalaman penyelidikan yang sedang berjalan saat ini, perlu saya sampaikan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan 11 orang. Ini mulai dari para santri, kemudian juga ada pelatih. Ini juga sebenarnya masih santri juga di dalam pondok pesantren tersebut. Kemudian juga termasuk dari orang tua korban sendiri. Adapun kronologis, ya kalau di sini saya sampaikan ada istilahnya mahar. Mahar itu hukuman bagi siapapun yang terkena melakukan pelanggaran. Ya. Jadi misalkan satu orang ada terkena hukuman, yang lainnya itu juga mendapatkan hukuman ya dari para pelatih. Sementara masih belum ya, kita masih menunggu hasil dari tim dokter forensik. Nanti kalau sudah ada pasti akan kita sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.